Aku harus bisa meyakinkan Mas Bimo kalau aku tidak menyembunyikan apapun darinya. Aku tidak bermaksud untuk tidak jujur kepada suami, tetapi belum saatnya aku menceritakan yang sebenarnya saat ini. Aku ingin tahu sejauh mana kesetiaannya dalam membina pernikahan kami. Aku juga ingin memastikan kalau dia suami terbaik untukku selamanya. Di samping itu, aku ingin tahu apakah dia akan terpengaruh dengan keluarganya setelah kami tinggal terpisah. Tidak menutup kemungkinan jika dia akan sering berkunjung ke rumah orang tuanya. Aku tahu kalau tujuannya keluar dari rumah itu karena tidak ingin melihatku tertekan. Aku bisa melihat sikapnya dari awal pernikahan. Dia tidak pernah punya niat untuk meninggalkan rumah orang tuanya karena kasihan melihat ibunya. Terus terang, jika mendengar cerita Mas Bimo tentang perjuangan ibu mertua untuk membesarkan anak-anaknya, aku sangat terharu. Seandainya wanita itu memiliki rasa sayang sedikit saja kepadaku, aku ingin membuatnya bahagia. Aku bisa saja menggunakan uang dari Kak Ratu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Namun sayang, beliau justru selalu ingin menyakiti perasaanku, bahkan mengaku tidak pernah mengharapkanku sebagai menantu. Aku bisa apa? Aku bukan tipe menantu yang melakukan banyak cara agar disukai mertua. Aku sudah berusaha melakukan yang terbaik sebisa yang aku mampu. Jika memang hatinya tetap tidak suka dengan kehadiranku, dia akan tetap menabur kebencian. Mungkin aku tidak ditakdirkan bernasib mujur seperti Oma terhadap Mama. Mereka adalah mertua dan menantu yang sangat kompak dan harmonis. Dulu, aku selalu berharap agar memiliki mertua yang menyayangiku seperti anak sendiri. Namun, justru sebaliknya yang aku terima. Apa kamu gak percaya padaku, Mas? Tanya aku kepada Mas Bimo. Aku hanya merasa kalau kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Ternyata, feeling Mas Bimo sebagai seorang suami terhadap istri dapat diacungi jempol. Untuk apa kita membina hubungan jika tidak saling percaya? Aku ingin agar dia berhenti bertanya lebih detail lagi tentang kehidupanku yang dulu. Sayang, maksudnya bukan seperti itu. Dia pun menarik pelan tubuhku hingga menghadap ke arahnya. Pertanyaan kamu seolah-olah menuduhku gak jujur, Mas. Aku harus pastikan kalau dia tidak akan mengulangi pertanyaannya yang tadi. Maaf, kalau pertanyaanku menyinggung perasaanmu. Aku janji akan selalu percaya padamu. Akhirnya, balasannya sesuai dengan yang kuharapkan. Dia pun mencium puncak kepalaku. Iya, Mas, aku juga selalu percaya padamu. Walaupun sekarang sedang marak kasus perselingkuhan. Aku sengaja membahas berita yang sering terjadi akhir-akhir ini agar dia tetap menjaga hatinya. Kok ngomongnya jadi kemana-mana? Aku gak pernah ada niat menduakanmu. Semoga aja, Mas, semua orang bisa berubah. Katanya percaya sama suami, tapi jawabannya kok gitu. Dia mau ngusap pipiku. Aku hanya mengingatkanmu, Mas. Pokoknya gak boleh berpikiran yang aneh-aneh. Lebih baik kita kasih adik untuk Bagas. Apa? Kenapa setelah keluar dari rumah orang tuanya, Mas Bimo berpikiran seperti itu? Maaf, Mas, aku belum siap. Bagas masih terlalu kecil untuk punya adik. Dia masih butuh kasih sayang penuh dari kita. Aku tidak setuju dengan keinginan Mas Bimo. Lagipun, aku ingin fokus dengan rencanaku ke depannya. Aku bercanda, sayang. Itu hanya kiasan aja. Aku juga sadar dengan penghasilanku saat ini. Di samping itu, aku juga harus tetap mikirin ibu. Akhirnya Mas Bimo menyadari tanggung jawabnya yang pasti selalu terbagi. Dia ingat kalau dirinya tidak hanya memikirkan kebutuhan kami, tetapi juga orang tuanya. Namun, aku tidak akan pernah melarangnya untuk berbakti kepada bapak dan ibunya. Aku hanya berharap agar Mas Bimo tetap lebih mengutamakan istri dan anaknya. Kalau sampai dia terpengaruh dengan kebencian keluarganya terhadapku, aku tidak akan memberikan maaf untuknya. Sudah cukup sakit hati yang selama ini keluarganya torehkan kepadaku.
Tidak terasa waktu berlalu sangat cepat. Hari ini kami telah seminggu tinggal di rumah ini. Aku baru ingat kalau rencana untuk membentuk grup tetangga lama belum aku sampaikan kepada Bu Dewi. Aku juga ingin tahu kabar keluarga Mas Bimo. Aku segera meraih ponsel untuk menghubungi Bu Dewi. Ternyata ada pesan masuk dari Endro. Laki-laki itu seolah-olah pantang menyerah untuk mengetahui info tentangku. Beberapa nomornya telah aku blokir, tetapi dia masih tetap bersikeras menggantinya dengan nomor lain hingga membuatku lelah. Nomor ponselnya yang sekarang tidak aku blokir lagi, tetapi tetap tidak aku simpan ke daftar kontak. Aku takut jika Mas Bimo melihat namanya nanti. Dia mengaku telah kembali ke Samarinda. Namun, dalam waktu dekat ini, dia akan berkunjung lagi ke kota ini. Tolong temui aku nanti setelah aku tiba di Palembang. Aku tidak memberikan respon, hanya membacanya saja. Aku malas berdebat dengan laki-laki yang gagal jadi jodohku itu. Entah kenapa dia masih menghubungiku. Harusnya dia fokus dengan kehidupannya, tanpa harus mengusik hidupku. Kenapa aku jadi lupa dengan niat awal untuk menghubungi Bu Dewi? Ini semua karena Endro. Lebih baik aku abaikan saja pesan masuk maupun telepon darinya. Sekarang, aku akan menelpon Bu Dewi. Sambungan pun terhubung. Assalamualaikum, Klah. Kamu apa kabar? Ibu baru menghubungi kamu. Ada info unik nih. Terdengar suara semangat Bu Dewi setelah mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Ibu apa kabar? Aku pun membalas salamnya, lalu menanyakan kabar. Alhamdulillah, ibu juga baik. Ibu mau menyampaikan sesuatu padamu. Tapi jangan kaget ya. Aku penasaran dengan apa yang akan Bu Dewi sampaikan. Ada apa, Bu? Tanya aku ingin tahu. Ibu dan Rere melihat Bu Sukma, mertua kamu, kemarin sore di mall. Aku terkejut mendengar info dari Bu Dewi. Karena yang aku tahu, ibu mertua hampir tidak pernah ke mall. Dia betah di rumah seolah-olah hanya ingin menyenangkan bayi tuanya. Siapa lagi kalau bukan suaminya? Tumben, Bu. Nah, ibu juga heran. Padahal dia paling susah diajak keluar. Ke arisan aja jarang banget. Ibu pergi sama siapa? Tanya aku makin penasaran. Dia duduk di kafe sama laki-laki, tapi bukan suaminya. Apa? Yang benar, Bu. Aku terkejut mendengar penuturan Bu Dewi. Tetangga lamaku itu akhirnya menjelaskan kalau sikap ibu mertua dalam beberapa hari ini sangat berbeda dari biasanya. Pagi-pagi sudah mandi dan tampak rapi. Dia juga tidak lupa memakai bedak sedikit lebih tebal dan mengolesi bibirnya dengan lipstik. Ibu mertua yang aku kenal bukan seperti itu. Menurutku, dia terlalu polos dalam penampilan. Dia seolah-olah tidak peduli dengan dirinya. Aku sempat berpikir, apa mungkin bapak mertua nekat ke tempat lokalisasi dulu karena tidak tertarik melihat istrinya? Tidak, ibu mertua tidak pantas disalahkan sepenuhnya. Jika suaminya benar-benar mencintainya dan menghargai pernikahan mereka, tidak mungkin melakukan perbuatan menjijikkan tersebut. Semuanya tergantung pribadi masing-masing. Papa juga tega mengkhianati mama yang parasnya sangat cantik dan selalu menjaga penampilan. Entah apa alasan papa hingga tega mengkhianati istri yang mendekati sempurna menurutku. Jika mengingat hal itu, aku muak dan kesal. Klah, sikap ibu mertua kamu ke laki-laki itu tidak menunjukkan sebagai seorang teman, tapi lebih. Bu Dewi membuyarkan lamunanku. Maksudnya gimana, Bu? Mereka pegangan tangan gitu. Apa? Aku kembali terkejut. Mungkinkah ibu mertua sedang bermain api dengan laki-laki lain saat usianya tidak muda lagi? Aku tahu kalau dia sangat mencintai suaminya. Apa dia sudah lelah dengan sikap dan perbuatan ayah dari anak-anaknya itu selama ini? Kenapa setelah kami tinggal terpisah, ibu mertua menunjukkan sikap yang berbeda? Apa tujuannya? Apa dia baru sadar kalau selama ini tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari suaminya? Apa dia ingin dicintai seperti wanita pada umumnya? Klah, masih ada yang lebih mengejutkan. Bu Dewi kembali membuka suara.
Apa, Bu? Laki-laki itu mencium jemari ibu mertua kamu? Tidak. Jika memang benar ibu mertua bermain api di belakang suaminya, itu artinya suami istri tersebut sama-sama mengkhianati pernikahan. Apa Mas Bimo akan mengikuti jejak mereka? Pertanda apa ini? Mungkinkah Mas Bimo akan menghancurkan hubungan kami? Seram melihat kejadian-kejadian sekarang. Jangan terlalu percaya pada suami Klah, ucap Bu Dewi. Ibu dari dulu gak mau terlalu percaya pada papanya Rizal, walaupun usia pernikahan kami sudah memasuki 22 tahun. Iya, Bu. Terima kasih info dan sarannya. Tetap waspada pada Bimo. Kenapa Bu Dewi berbicara seperti itu? Apa Bu Dewi menyembunyikan sesuatu dari Clara?